Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Kristianto dengan NIM 24401884. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang karya ilmiah saya yang termasuk skripsi saya yang berjudul Integrating Machine Learning Model with Database System for Predictive Analytics in Healthcare Application. Jadi untuk sedikit tentang karya ilmiah saya ini berlatar belakang bahwa transformasi kita dalam perawat kesehatan itu telah menghasilkan banyak-banyak data yang dan beragam, mulai dari eh, mulai dari catatan kesehatan hingga perangkat yang dikenal dan hasil-hasil dari lab tentunya. Namun basis-basis data yang tadi saya sebutkan itu biasa bersifat tradisional dan tidak menyediakan analisis prediktif yang kompleks untuk kedepannya, sehingga wawasannya hanya bercakup tentang penelitian pada saat itu saja yang biasanya datanya digunakan untuk penelitian-penelitian mirip selanjutnya. Meskipun data akan berlimpah, sebagian besar tetap dapat dioptimalkan dalam penyimpanan data rutin, sehingga bukan untuk tugas prediktif seperti perkiraan hasil atau rasio penerimaan kembali. Hal ini membatasi perawatan proaktif dan efisiensi operasional yang terjadi pada layanan kesehatan tentunya pada rumah sakit. Tapi pada kesempatan kali ini, saya penelitian saya ini memiliki objektif di mana machine learning dapat melakukan prediksi dengan menggunakan data-data kesehatan yang telah ada. Dan prediksi ini mencakup perkiraan hasil, resiko penerimaan kembali, dan efisiensi operasional. Pada penelitian kali ini, saya membawakan dataset dari Visionet dan Kaggle yang berisi 2.520 data dan dengan 29 features yang berupa numberic, kategori, temporal, dan temporal. Dataset ini termasuk juga dari pasien demografik, hospital detail, anamnesis care unit record. Data-data tersebut bakal diproses. Yang pertama, kita akan menghilangkan missing value dan mengubah atau mengformat formatnya. Lalu kita akan melakukan kalkulasi hospital stay duration dan direct target variable. Dataset yang kita gunakan merupakan 80% dataset yang tadi dan 20%-nya menggunakan test set yang akan kita ubah. Untuk pengolahan dataset ini kita menggunakan machine learning yang dimana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada predictive modeling for patient outcome. Itu kita menggunakan 3 jenis modeling machine learning yaitu SVM, random forest, dan neural network. Yang kedua, kita akan melakukan model pada recognition predictive menggunakan modeling SVM, random forest, dan neural network juga. Dan kita akan melakukan modeling pada life stay pasien. Ini kita menggunakan model linear regression. Yang akan kita tes pada dataset ini adalah akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk modeling predictive modeling for patient outcome itu kita menggunakan SVM dengan parameter classifier underscore C sama dengan 1 dan classifier underscore kernel sama dengan RBF. Uh, Terus untuk random forestnya kita menggunakan classifier max depth dengan hasil non dan classifier and estimator 50. Untuk neutral networknya kita akan menggunakan classifier activation value, classifier height dan layer size 50 banding 50,50,
dan classifier Max ITAR 200. Dan untuk linear regressionnya kita menggunakan parameter regresor lasso, buka kurung tutup kurung, dan regression alpha 1.0. Untuk hasil dari permodelan tadi, pengujian dan permodelannya memiliki hasil berupa berikut. Itu um, predictive modeling for Bayesian outcome memiliki model random forest yang memiliki akurasi tertinggi yaitu 97,58% dengan presisi dan recall yang hampir sempurna untuk kelas mayoritas. Untuk model neutral network mencapai akurasi 97,38% dengan hasil yang lebih seimbang antara kelas mayoritas dan minoritas meskipun kinerja pada kelas minoritas masih lebih rendah dari random forest. Untuk SVM menghasilkan akurasi 97,18%, tapi memiliki recall yang sangat rendah untuk kelas minoritas dengan presentasi 12%. Dalam remission prediktif, dalam length of stay, kita yang menggunakan linear regression, menunjukkan bahwa hasil dari regresi lasso menghasilkan nilai R kuadrat sebesar minus 0,00028 dan menunjukkan bahwa model tersebut tidak dapat menjelaskan variasi dalam uji data secara memadai. Untuk nilai MEA sebesar 8,36 dan nilai MSE sebesar 109,13. Hal ini mencerminkan kesalahan prediksi yang sangat signifikan dan menunjukkan bahwa pendekatan linear ini sangat tidak cocok atau kurang cocok untuk menangkap pola kompleks dalam relasi penginapan atau length of stay. Dalam memprediksi kemungkinan pasien masuk kembali atau remission prediktif, kita memiliki akurasi model tertinggi yaitu random forest juga dengan nilai 97,58% dengan kinerja yang unggul di kelas mayoritas dan kemampuan terbatas di kelas minoritas. Untuk hasil dari model neutral network dan SPM pada remission prediktif ini masing-masing mencapai akurasi 96,77%. Di keduanya menunjukkan recall dan skor F1 yang rendah untuk kelas minoritas. Dengan data-data dan hasil-hasil tersebut, kita dapat melihat bahwa pada predictive model information outcome dan remission predictive, model dari random forest masih memiliki nilai akurasi prediksi yang lebih tinggi dan memiliki precision dan recall yang lebih seimbang pada kelas menengah ke bawah dan kelas atas. Sedangkan untuk hasil dari lack of stay, model lack of stay yang menggunakan linear regression masih tidak dapat untuk menentukan hasil terbaik karena memiliki hasil dari R kuadrat itu masih minus dan menunjukkan bahwa tidak dapat menunjukkan data uji yang memadai. Untuk conclusion pada penelitian saya ini merupakan metode random forest secara konsisten terbukti memberikan hasil terbaik untuk kedua kali klasifikasi yang saya bentuk yaitu admission predictive dan Bayesian modeling for Bayesian outcome yang menunjukkan keadaannya dalam menangani data yang kompleks dan pola-pola yang kompleks serta distribusi kelasnya masih seimbang. Sementara itu, regression linear masih kurang optimal untuk data
durasi rawat inap yang bersifat nonlinear sehingga memerlukan penggunaan metode alternatif yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, pendekatan yang saya gunakan pada studi ini masih sudah cukup layak dalam peringatan bahwa diperlukan perbaikan dalam teknik penanganan kelas minoritas dan penggunaan algoritma yang lebih tepat untuk prediksi berkelanjutan. Hal ini menyoroti potensi signifikan dalam model pembelajaran mesin dalam mendukung pengambilan keputusan di sektor perawatan kesehatan. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai karya ilmiah saya yang itu Integration Machine Learning Model with Database System for Predictive Analytics in Analytical Application. Sekian, jika ada kata salah saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat saya pada hari ini. Terima kasih.